Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa pantauan arus balik bersama dengan saya Sally Alexandra. Kita akan kembali untuk berbincang mengenai kondisi mobil Anda bersama dengan pakar otomotif dan juga mekanik senior ada Mas Usman. Mas Usman, kalau kita lihat yang memang berkendara begitu, mobil-mobil yang dikendarai itu ada mobil manual, kemudian matic, bahkan ada juga yang menggunakan mobil listrik. Kalau Anda melihat dari ketiga jenis mobil ini, mana yang paling safety, mana yang paling aman dalam perjalanan jauh? Semua aman, asal yang bawa ngerti, gitu kan. Mobil listrik ini yang paling enak, paling mudah, ya kan. Karena dia nggak ada transmisinya, yang penting baterainya penuh, it's okay. Mobil matic sudah didesain sedemikian rupa sehingga pengendaranya tidak perlu mengatur lagi memindahkan gigi. Ini juga lebih oke dari mobil manual yang perlu feel kita untuk menambah kecepatan, mengurangi dan lain-lain. Jadi kalau mudik ini yang beresiko kalau macet ya mobil manual paling beresiko. Kalau yang bawa nggak ngerti gimana caranya menggunakan torsi untuk stop and go, ini juga riskan untuk rusak gitu kan. Boleh nih dibantu mungkin tipsnya untuk pemirsa TV One yang saat ini untuk mempersiapkan arus baliknya menggunakan mobil manual, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kita harus enjoy dulu ya, nggak boleh kesel gitu, karena driving dengan kesel itu, dengan marah-marah, dengan perasaan yang kurang ini biasanya mempengaruhi ya, menginjak gas dan melepas pedal kopling. Nah ini saat yang krusial, karena kalau salah ngelepasnya, terlalu kenceng ngegasnya atau sebaliknya, mobil bisa berhenti atau mobil bisa menggerung, slip. Nah ini bisa mengakibatkan kerusakan. Satu lagi, saya lihat ya tadi cukup banyak juga yang mudik masih pakai beban berat begitu yang membawa. Nah ini yang perlu dipahami juga, bahwa sebenarnya nggak boleh banget untuk driving dengan beban yang berlebihan, karena satu mesin take off-nya ini jadi berat, jadi secara otomatis kinerja dari mesin ini juga akan jadi kurang maksimal. Ini efeknya walaupun lama tapi ini bermasalah. Ya, yang kedua, seperti tol misalnya dari Solo sampai Semarang itu kondisinya berubah ya. Kalau kemarin mudiknya itu naik, ini pulangnya turun. Kalau jalannya lancar, itu bahayanya kinerja dari rem ini akan lebih, dan ini berpotensi ya bisa terjadi kecelakaan atau remblong atau yang lain-lain. Jadi itu salah satu yang harus dihindari adalah muatan berlebihan. Oke, muatan yang berlebihan. Nanti kita akan dalami lagi ya, melanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Usman terkait dengan, kalau kita lihat tadi Mas Usman, bahwa ada beberapa yang berhenti begitu ya di bahu jalan, kebingungan untuk mengambil kontraflow. Ragu-ragu. Tapi menurut Anda bagaimana? Apakah memang kontraflow ini lebih baik untuk kita gunakan atau seperti kontraflow ini menolong banget ya. Saya lihat kemarin orang masih ragu-ragu karena yang lewat kontraflow saat mudiknya sedikit. Hari ini kayaknya kebalikan, orang lebih memilih kontraflow sehingga jalan yang biasanya jadi lebih lenggang. Tapi nggak apa-apa lah, memang suasananya begitu, tinggal keyakinan kita mau pilih yang mana. Oke, tetapi kalau kita lihat saat ini untuk jalur arus balik maupun arus mudik yang terjadi kemarin, ini ada dua jalan begitu, ada arteri kemudian juga jalur tol. Untuk dua jalur ini
beda perjuangannya lah. Menurut Anda perjuangannya seperti apa nih untuk dari kendaraan sendiri? Kalau lihat mulai dari kemarin liburan +2, +3 gitu, emang arterinya jadi penuh ya. Nah, biasanya kalau mau masuk ke jalan tol nih, itu penuh perjuangan karena harus ngantre masuknya kan panjang dulu gitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Turunkan emosinya, punya semangat yang pokoknya gembira saya mau kembali ke rumah gitu kan. Tetap sabar dan smart driving. Karena dengan keburu-buru, dengan nggak enak, ya ini nanti bisa jadi masalah di tolnya gitu. Karena masalah di tolnya mobilnya nggak bisa di apa ya? Mobilnya kan nggak punya feel dia. Jadi kalau dipaksa ya dia ya ikut-ikut aja. Nah, takutnya kalau ada cedera atau apa yang... Mas, mungkin terakhir tips dari Anda untuk berkendara aman, arus balik aman kali ini. Siapin lebih banyak, sekarang lebih kita tahu pemerintah membantunya banyak banget. Tinggal siapin waktu yang cukup, ya, kuatin mental kalau semisal ada macet yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, baik. Tipsnya itu ya jangan bawa barang berat yang tidak perlu, paketin aja. Kemudian hati-hati bawa supir tembak, supir pengganti, jangan bawa yang baru, nggak ngerti, nggak kenal mobilnya, nggak nanti kenal bisa, medan juga begitu ya. Terus kemudian ini kayaknya lucu ya, tapi kita harus ikutin teknologi atau zaman juga. Kali beli Pampers, kalau misalnya rest area itu penuh itu mungkin ini menolong. Oke, terima kasih Mas Usman hari ini sudah bergabung dengan kita dan juga membahas bagaimana tips berkendara aman untuk Anda pemirsa selama arus balik. Kami akan hadirkan lagi bagaimana pantauannya usai jeda, tetaplah bersama kami.